teman, saya Yuda. Dan saya Rio. Mari kita mengenal tingkat kelahiran. Dan mengapa ini penting dipahami? Yuk, kita mulai. Pernah nggak kalian kepikiran gimana cara pemerintah tahu kalau jumlah penduduk kita bakal meledak atau malah menyusut? Kuncinya ada di perhitungan kelahiran. Tapi, demografi, ada dua istilah yang sering ketukar, yaitu fertilitas dan kelahiran. Fertilitas itu adalah hasil reproduksi nyata, artinya bayi yang beneran lahir dan hidup, sedangkan fekunditas itu baru sebatas kemampuan biologis seseorang wanita untuk melahirkan. Nah, kenapa menghitung fertilitas itu rumit? Karena kelahiran melibatkan dua orang suami dan istri, beda dengan kematian yang cuma melibatkan satu orang. Sebelum kita menghitung rumusnya, kita harus tahu dulu apa yang dicatat sebagai kelahiran. Di dalam teori matematika ada istilah lahir hidup. Bayi dikatakan lahir hidup kalau pas lahir ada tanda kehidupan, seperti menangis atau jantungnya berdenyut. Kalau bayinya keluar dalam keadaan meninggal setelah minimal 28 minggu di kandungan, disebut lahir mati. Jadi, jangan sampai salah data, karena yang dihitung dalam fertilitas adalah yang lahir hidup. Tinggi rendahnya angka kelahiran di suatu daerah nggak muncul gitu aja. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi secara langsung. Pertama, penggunaan kontrasepsi atau KB. Yang kedua, ada faktor disrupsi perkawinan kayak perceraian atau usia kawin pertama. Ketiga, aborsi, dan keempat, ada kemandulan atau faktor biologis. Faktor-faktor inilah yang bikin struktur umur dan jumlah populasi di setiap daerah itu berbeda-beda. Sekarang, yuk kita masukkan ke bagian matematikanya. Gimana sih cara mengukurnya? Yang pertama, ada ukuran tahunan bernama CBR atau tingkat fertilitas kasar. Rumusnya sederhana, yaitu jumlah kelahiran dalam 1 tahun dibagi total penduduk pertengahan tahun, lalu dikali konstanta 1000. Semisalnya ada angka CBR di suatu daerah adalah 20, artinya ada 20 kelahiran di setiap 1000 penduduk di tahun itu. Tapi CBR punya kelemahan karena membagi dengan seluruh penduduk, termasuk laki-laki dan anak-anak yang nggak bisa melahirkan. Makanya ada ukuran kedua, yaitu ASFR, yaitu perhitungan ini spesifik karena cuma menghitung kelahiran pada kelompok umur wanita tertentu. Misalnya, kelompok di usia 20 hingga 24 tahun. Selain ukuran tahunan, ada juga ukuran kumulatif. Yang paling terkenal adalah TFR atau Total Fertility Rate, di mana TFR ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang bakal dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya. Tetapi TFR mempunyai asumsi semua wanita bakal hidup sampai masa suburnya habis. Kenyataannya nggak selalu begitu, di mana disinilah kita butuh NRR atau Next Reproduction Rate, di mana NRR ini mengukur jumlah bayi perempuan yang lahir dengan memperhitungkan probabilitas atau peluang ibu tersebut bertahan hidup. Kalau angka NRR sama dengan 1, artinya setiap ibu tepat digantikan oleh satu anak perempuannya untuk generasi masa depannya. Kesimpulannya, matematika populasi bukan cuma soal hitung-hitungan angka di atas kertas. Dengan data fertilitas yang akurat, negara bisa merencanakan fasilitas sekolah, rumah sakit, hingga ketahanan pangan untuk masa depan kita semua. Menurut kalian, angka kelahiran di tempat tinggal kalian sekarang lagi tinggal tinggi atau rendah nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.